Selamat sore semuanya. Kembali lagi di podcast Bicara Alam. Di sini saya Muhammad Abdullah sebagai moderator dan rekan saya Najwa Alba sebagai moderator 2. Nah, di sini kita mengundang narasumber yang sangat menarik. Wah, siapa tuh kira-kira? Dia itu seorang yang memiliki pengalaman di pendakian gunung. Langsung saja kita sambut Mas Bayu. Selamat sore Mas Bayu, apa Selamat kabarnya? sore, terima kasih sudah mengundang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai pengalamannya Mas Bayu nih tentang mendaki gunung yang sudah lama dijalaninya. Nah, kan baru-baru ini ada peristiwa yaitu seorang remaja yang jatuh di Gunung Saeng Bondowoso itu. Nah, bagaimana menurut Mas Bayu tanggapannya tentang peristiwa tersebut? Wah, terima kasih atas pertanyaannya. Menarik sekali nih untuk dibahas. Tanggapan saya mengenai anak yang hilang di gunung, itu kurangnya persiapan fisik, kurangnya pengetahuan medan, dan kurangnya mencari informasi terkait gunung tersebut. Seorang pendaki tidak boleh meremehkan baik tinggi gunung tersebut. Nah, kan tadi dibahas mengenai persiapan sebelum mendaki gunung. Apa sih persiapan agar saat mendaki gunung itu kita bisa selamat dan juga bisa baru meminimalisir bahaya yang ada di gunung tersebut? Untuk meminimalisir yang terjadi di gunung, baik itu persiapan fisik, logistik, dan mengenai jalur itu sangat perlu diperhatikan, apalagi terutama logistik. Bagaimana cara kita menentukan berapa hari di gunung itu, menghitung berapa banyak logistik yang kita akan bawa naik untuk pulang pergi. Nah, untuk jalur sendiri ini kita bisa mengaksesnya melalui YouTube, situs yang ada, dan baik di pos pemberangkatan pendakian. Selain itu, persiapan selain yang telah disebutkan oleh Mas Bayu ini apa lagi selain itu? Untuk fisik sendiri, mulai dari lari, jogging, atau yang lain sebagainya, itu bisa dipersiapkan sebelum mendaki, itu minimal 1 bulan. Selain fisik, kan tadi sudah membahas fisik ya, kan harus ada mental pada diri pendaki itu harus kuat. Nah, mental sendiri kenapa harus kuat pada seorang pendaki? Untuk mental sendiri, menurut saya itu harus kuat bagaimana menghadapi jalur atau medan yang dilalui pada saat mendaki gunung. Jalur apapun, fisik, mental itu harus kuat. Untuk mental sendiri tidak boleh berpikiran yang bagaimana, harus positif terus supaya terjaga dan tidak berpikiran kemana-mana. Untuk pas kita waktu mendaki di gunung itu, mental yang telah disebutkan oleh Mas Bayu itu kan penting. Nah, gimana sih solusinya supaya kita waktu mendaki gunung itu nggak ngalamin yang telah disebutin, kayak tiba-tiba pikirannya kemana-mana, terus kita takut atau gimana gitu, gimana Mas? Untuk mendaki gunung sendiri kan rombongan, Iya. atau bergu, atau banyak yang intinya banyak anaknya. Kalau ada yang down, itu harus kita semangatin, harus kita jaga fisiknya, mentalnya, supaya tidak down dan supaya tidak merasa disendirikan. Baik dari bawah sampai atas gunung, tidak ada hal-hal yang diinginkan terjadi. Nah, tadi berarti mental seorang pendaki itu harus penting ya dalam mendaki gunung. Sangat penting. Nah, selain itu kan banyak sekali remaja-remaja sekarang yang tidak mematuhi peraturan, ada yang berkata kotor, dan etika di gunung sendiri kan tidak sesuai aturan itu. Nah, etika yang baik di dalam saat mendaki itu seperti apa? Nah, ibaratnya gini, kita bertamu ke rumah seseorang, habis itu kita harus menjaga etika supaya yang di dalam rumah ini merasa dihargai atau tidak terusik oleh pendatang atau tamu.
Nah, untuk etika sendiri itu baik menjaga lisan atau tidak membuang sampah sembarangan, permisi dan lain sebagainya. Berarti kita harus banget ya menjaga kesadaran lingkungan, terus perbuatan juga kita harus menjaga banget apalagi di alam ya Mas Bayu ya. Terus menurut Mas Bayu nih, apa kira-kira anak pendaki yang pemula ini mereka kalau yang tiba-tiba yang sudah ada terjadi di beredar berita kan yang anak jatuh itu kemungkinan apakah dia hanya sekedar ikut-ikutan, maksudnya kayak ikut-ikutan daki gunung tanpa melihat edukasi, itu gimana nih buat Mas Bayu tanggapannya? Untuk tanggapan saya sendiri sih, sebelum mendaki gunung, alangkah baiknya kita cari dulu informasi gunung yang mau didaki. Kita cari dulu estimasi pendakian itu seberapa jauh, beberapa hari, dan persiapan juga harus perlu dilakukan. Kalau masalah ikut-ikutan itu memang banyak sekali di akhir-akhir ini. Kalau bagi saya sebaiknya pengawasan atau mengikuti pelatihan dahulu dan juga mengajak orang yang sudah berpengalaman di gunung tersebut. Nah, itu tadi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Mas Bayu mengenai persiapan saat mendaki gunung dan juga etika pada saat mendaki gunung. Buat para pendaki khususnya yang belum memiliki pengalaman ataupun yang masih pemula, kalian harus memperhatikan ketika saat mendaki gunung. Nah, sekian dari podcast Bicara Alam pada sore hari ini. Saya Muhammad Abdullah dan rekan saya Najwa Alba. sampai jumpa di video selanjutnya.